Baik teman-teman, saya lanjutkan kembali ya. Untuk analisa saham harian untuk periode 30 Juli 2021 sampai dengan hari Senin ya, tanggal 2 Agustus 2021. Jadi ini bagian kedua ya. Tadi saya putus di tengah-tengah ya. Bagian pertama nanti silakan ditonton ya. Nanti linknya ada di video deskripsi ya. Untuk yang bagian pertama, oke saya mulai langsung untuk bagian kedua MDKA. Jadi MDKA dia berhasil naik lagi ya. Sebelumnya saya sudah bahas di analisa saham harian. Jadi 3030 ke atas boleh buy ya, tambah lagi ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trading stopnya di 3030 dan 2930 ya. Kalau misalnya belum punya, kalau mau buy sekarang sih boleh saja ya. Memang trennya di sini dia masih cenderung sideways. Tapi sejauh ini sih kalau kita lihat dari mingguannya ya, dia secara keseluruhan uptrendnya masih cukup bagus ya seperti itu ya. Walaupun sekarang kondisinya masih sideways ya, ini agak lama sidewaysnya. Jadi kalau mau trading ya belinya bertahap aja. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 3100 tambah lagi ya. Target price terdekatnya 3200 ya kurang lebih ya. Di sini high-nya di 3240 ya. Jadi 3200 dengan 3240. Garisnya nggak saya geser lagi karena saya tetapkan aja ya supaya nggak bingung ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 3200 tambah lagi, naik lagi ke atas 3300 boleh tambah lagi. Target price berikutnya adalah Fibonacci extension 127,2% di 3400. Nah, ini dari mana Pak Sunar Fibonacci extensionnya? Sebelumnya saya tarik garis dari swing low di sini ke swing high-nya di sini ya. Jadi kalau saya teruskan extension ke atas, jadi Fibonacci extension 127,2% dia di angka kurang lebih 3400 ya. Jadi itu target pertama kita ya. Kalau dia masih naik ke atas 3400, boleh tambah lagi, boleh ya. Maka target price berikutnya kurang lebih 3600 dan 3900 ya. 3900 adalah Fibonacci extension 161,8% ya. Jadi masih memungkinkan ke sana, ya mudah-mudahan dikasih ya. Intinya di sini belinya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif. Kalau mau buy on weakness tetap sama ya, tunggu aja di area 2880 sampai dengan 2930 ya. Jadi saran saya buy on weakness sebelumnya masih tetap sama. Kalau nggak mau buy sekarang, tunggu buy on weakness ya, tunggu di area kurang lebih area supportnya ini ya. Ya, jadi kalau dia berhasil naik ke atas 2930 barusan buy ya. Naik lagi ke atas 3030 tambah lagi dan seterusnya. Itu bagi yang buy on weakness. Kalau mau buy sekarang ya silahkan ya. Ikutin aja garis-garis merah ini ya. Naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Ya, kurang lebih cukup untuk analisa saham hari ini untuk MDKA. Berikutnya untuk analisa saham hari ini untuk ADRO. Jadi saham batu bara ini sebelumnya saya sudah bahas di analisa saham mingguan ya, beberapa minggu yang lalu ya. Saya sebutkan sampai awal tahun depan ya, dia cenderung masih cukup bagus ya. Jadi kita ikutin aja pergerakan harganya. Ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Kalau kita tarik seperti formasinya, ini ada kemungkinan membentuk seperti cup ya, seperti mangkok. Jadi target price berikutnya kurang lebih sekitar 1400. Yang sudah punya pasang aja trading stopnya di 1340 dan 1315. Buy on weakness masih tetap sama ya di area sekitar 1250 sampai dengan 1280-an ya kurang lebih ya. Yang saya kotak ini nih ya. Kemudian kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Senar? Boleh aja asalkan pasang stop lossnya di 1340 dan 1315. Belinya bertahap aja ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1360 tambah lagi, naik lagi ke atas 1400 tambah lagi. Kalau dia berhasil naik ke atas 1400, target pertamanya adalah 1450 ya. Ini area yang saya kasih kotain sebelumnya masih valid ya. Jadi di sekitar area ini ya 1450. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1450, maka tidak menutup kemungkinan ya dia akan naik terus sampai 1540 dan bahkan sampai 1500 ya. Ya kalau kita ukur ketinggian mangkok ini ya dari dasarnya kurang lebih ya. Kita ukur dari sini ke sini ya ketinggiannya, kalau kita naikkan di sini ya kurang lebih targetnya di 1600 ya. Jadi mudah-mudahan dia dalam 1-2 minggu ke depan dia breakout ke atas 1400 dengan target price berikutnya di 1600. Jadi belinya bertahap aja ya kalau yang trading saham batubara ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi ya, kalau Anda trading saham batubara, jangan fokusnya di harga batubaranya ya. Ya seperti itu ya. Memang kalau harga batubaranya naik, ya ada kecenderungan saham batubaranya naik, tapi tidak selalu pasti ya. Karena sebelumnya sempat naik tinggi, ternyata harga batubaranya, saham batubara ya, harga batubaranya naik tinggi, saham batubaranya cenderung lesu ya, malah koreksi ya, sebelumnya seperti itu ya. Jadi nggak pasti. Saran saya kalau Anda trading saham batubara, fokusnya di harga saham batubaranya, bukan di harga batubaranya ya. Kalau Anda fokusnya di harga batubaranya,
ya berarti Anda lebih baik tradingnya di harga komoditasnya batu baranya ya. Jadi trading di komoditas batu bara, bukan di harga sahamnya batu bara ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk ADRO. Berikutnya untuk BNPA. Jadi BNPA ini dia akan berusaha testing ini ya, high-nya belum ditembus ke atas 1820. Yang sudah punya ya pasang aja trailing stop yang saya sudah sebutkan ya, 1750 dan 1650. Yang buy all weakness tunggu aja di area 1365 sampai 1440 ya, tetap sama. Mau buy sekarang boleh aja pasang stop lossnya di 1650 dan 1520. Intinya kalau dia selama bertahan di atas 1520 dia masih cukup bagus ya, masih ada peluang untuk breakout ke atas 1880 ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 1880 boleh tambah lagi, boleh ya, naik lagi ke atas 2020 tambah lagi, target price terdekatnya di 2170 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 2170, jadi 2170 dapat terima apa saudara? Ini kurang lebih kalau saya tarik Fibonacci retracement dari sini ya ke atas ya, dia kurang lebih 2170 lah. Di sini 2200 ya, tapi saya pakai angka 2170 ya, kurang lebih ya. Jadi kalau naik lagi atas 2170, target price berikutnya di 2675 ya. Kalau dia berhasil naik lagi, ya berikutnya lagi di 3220 ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, dia formasinya rounding ya, rounding bottom ya seperti ini ya. Jangan salah paham ya, kalau ada formasi chart pattern rounding bottom ya, ini seperti yang disebutkan di bukunya Thomas Bulkowski ya, Getting Started in Chart Patterns, dan juga bukunya yang 10 buy signals dan 10 sell signals ya di chart patterns ya, Thomas Bulkowski ya. Ini rounding bottom. Bottom bukan berarti di bawah sendiri, enggak ya. Rounding bottom itu maksudnya dia bentuknya ini rounding lingkarannya di bawah gini ya, jadi bukan di atas ya. Jadi kalau rounding top berarti nanti bentuknya kalau rounding top seperti ini ya. Ini contohnya kalau rounding top seperti ini. Saya gambarkan ya, seperti ini rounding top. Kalau seperti ini rounding bottom. Tapi bukan berarti rounding bottom itu harus selalu di bawah sendiri ya, enggak ya. Jadi jangan salah paham, ini masih ada kemungkinan sampai target 3320 ya. Uptrendnya masih cukup bagus, belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kalau nggak salah dia ada proses IPO ya. Maaf, bukan proses IPO, sampai salah ngomong. Right issue ya, ada kemungkinan right issue. Tapi kata-katanya sih dia saham repo juga, tapi saya nggak tahu ya beritanya ya. Nanti dicek sendiri kebenarannya ya. Yang penting di sini saya bahasnya dari segi analisa teknikalnya ya, fokus di pergerakan harganya. Jadi saya nggak bahas mengenai bandar, enggak ya, beda ya strateginya ya. Saya terus terang aja fokusnya di classical TA ya, seperti itu ya. Saya jelaskan lagi. Jadi kurang lebih cukup untuk BNPA. Berikutnya untuk NFCX. NFCX di sini saya sudah sebutkan ya, selama di atas 6.000 sebenarnya dia masih cukup bagus ya. Di sini kalau yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 8.075 ya. Uptrendnya masih cukup bagus, naik ya. Kemudian Pak Sunar, ini target berikutnya kemana ya? Kalau kita lihat di sini dia naik tinggi terus ya. Jadi hati-hati aja. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi apa-apa ya, atau akuisisi dan sebagainya. Saya nggak tahu. Silakan dicek ya. Kalau kita lihat dari trennya, dia uptrendnya masih cukup bagus ya di sini ya. Trennya masih cukup bagus. Jadi target price berikutnya di mana Pak Sunar? Saya coba tarik pakai Fibonacci extension ya. Kalau ingin tahu target price-nya, saya tarik aja dari bentar ya. Dari area sini aja yang terakhir ya. 1 2 3 ya. Di Fibonacci extension-nya berikutnya dia targetnya di 9.500-an ya kurang lebih ya. Ini saya gambarkan 9.500. Kemudian kalau dia berhasil naik ke atas 1.500, target price berikutnya di 10.800 dan 12.475 kurang lebih ya di sini ya. Saya pakai acuan 12.450 aja ya. Ini target price-nya ya. Fibonacci extension 1,8%. Jadi belinya bertahap aja sih kalau suka buy high sell higher ya. Tapi terus terang aja saya nggak begitu menyarankan ini ya, karena likuiditasnya kurang ya. Tiba-tiba kayak seperti ini ya, dia naik tinggi, volumenya tinggi, dia naiknya nggak seberapa tinggi ya, volumenya naik tinggi. Kemudian berikutnya dia volumenya hilang ya, cenderung nggak liquid di sini ya. Kemudian 3 hari terakhir ini mulai menanjak naik ya, harganya juga naik. Jadi memang risikonya tinggi ya di NFCX ya. Jadi yang takut risiko tinggi ya lebih baik pilih saham yang lainnya. Kalau yang nggak berani, kalau yang berani risiko ya maksud saya, boleh aja beli baik sekarang, tapi pasang stop lossnya ya
Kalau 8.075 terlalu jauh ya pasang aja di sekitar 8.750-an lah ya. Jadi pasang stop lossnya di 8.750 kalau mau buy sekarang ya. Tapi buynya jangan terlalu banyak ya, sedikit aja. Nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas 9.500 tambah lagi ya. Selanjutnya setelah di atas 9.500 target price berikutnya kan 10.800 berdasarkan Fibonacci extension 127,2% ya. Kalau mau tambah lagi di atas 9.500 ya setiap pelipatan 100 rupiah ya. Jadi naik lagi ke atas 9.500 tambah lagi, naik lagi ke atas 9.700 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu untuk NFCX ya. Saya nggak tahu ini naiknya kenapa, ada aksi korporasi atau gimana, silahkan cek di beritanya ya, saya nggak cek ya. Berikutnya bola. Jadi bola ini sudah masuk UMA ya, unusual market activity sejak kemarin ya, di IDX ya. Ini memang saran saya sebelumnya terakhir saya bahas di 27 Juli ya untuk bola ya, singkat saya. Nanti silakan dicek ulang ya. Jadi dia sudah tembus ke atas 500 malah ya. Target saya terdekat yang garis saya di 500 ya. Jadi yang sudah punya menurut saya sih kalau sudah puas ya lebih baik sih pasang trailing stop di angka 750 ya. Atau lebih baik sih jual dulu sekarang boleh ya, terserah ya. Yang sudah punya ya take profit aja. Nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas 800 Pak Sunar. Target price berikutnya di mana ya? 900 dan 1000 ya. Ini target price-nya kurang lebih ya. Nah, apakah masih bisa naik Pak Sunar? Saya nggak tahu pasti ya, karena kalau dari uptrend-nya dia masih cukup bagus uptrend-nya ya. Memang kalau masuk sekarang resikonya tinggi ya, jadi lebih baik tunggu koreksi aja. Sebelumnya buy on weakness di area yang saya kotak ini nih ya, tapi karena dia sudah naik tinggi, berikutnya kalau mau buy on weakness, saran saya tunggu kalau dia tutup gap yang ini ya. Gap memang tidak harus selalu ditutup, enggak ya, tapi lebih baik kalau mau buy on weakness tunggu aja di sekitar area 380 sampai dengan 420 ya. Artinya kalau dia koreksi sampai kurang lebih 420, tunggu kalau dia berhasil rebound atau naik ke atas 420 baru buy ya. Nanti naik lagi ke atas 440 tambah lagi dan seterusnya ya. Target price-nya di 500. Kalau dia breakout ke atas 500 ya, selanjutnya tinggal ikutin aja setiap pelipatan 50 rupiah atau setiap pelipatan 100 rupiah ya. Tambah lagi dan seterusnya seperti itu. Kalau buy sekarang memang risikonya tinggi sekali ya. Jadi tunggu aja minggu depan sekalian ya, kita lihat arahnya seperti apa. Jadi yang mau buy high sell higher, saran saya sih lebih baik sih tunggu aja ya, tunggu koreksi ya. Kita nggak tahu ini sampai kapan ya, apalagi dia sudah diberi istilahnya sempritan ya oleh IDX ya, unusual market activity ya, naiknya tinggi. Jadi waspada aja yang sudah punya ya, mau take profit boleh aja. Nanti yang mau spekulasi buy high sell higher ya tunggu aja kalau dia naik ke atas 800 buy ya, tapi buy-nya bertambah aja setiap pelipatan 50 rupiah lah ya, seperti itu ya. Target price berikutnya adalah 100 dan 1000 ya, itu untuk bola ya. Saya nggak tahu naik karena apa ya, apakah ada aksi korporasi, apakah ada berita baik atau seperti apa, nggak tahu ya. Yang penting fokus di pergerakan harganya seperti itu ya. Oke, berikutnya di AGRS, jadi Bank IBK Indonesia TBK, dia sudah berhasil breakout ke atas 280 ya. Ini garis-garis sebelumnya yang saya sudah sebutkan. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 280 boleh naik ya, AGRS ya. Target terdekatnya di 310 ya, Fibonacci retracement 38,2%. Ini garis saya sebelumnya. Jadi yang mau buy sekarang boleh ya, misalkan pasang stop lossnya di 280 dan di ini ya tengah-tengahnya di sekitar area 255 ya. Ini pasang stop lossnya di sana kalau mau buy sekarang ya. Kalau mau tunggu buy on weakness ya tunggu aja di area 220 dan 234. Artinya kalau dia koreksi tunggu kalau dia naik ke atas 234 ya, buy, naik lagi ke atas 255 tambah lagi, naik lagi ke atas 280 tambah lagi ya, seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh ya, asalkan buy-nya bertambah aja, pasang stop loss-nya di 280 dan 255. Kalau dia naik lagi ke atas 310 tambah lagi, naik lagi ke atas 350 tambah lagi ya, dan seterusnya ya. Jadi ikutin aja garis-garisnya ini. Nah, ini saya gambarkan aja 350, kemudian berikutnya di 400 ya. Ini kalau mau tambah lagi di 310 ya, seperti itu ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau mau tambah lagi buy up ya, seperti itu ya. Kalau dia gagal, misalnya dia naik ke atas 310 tambah lagi, naik lagi ke atas 350 tambah lagi ya, terus dia naik sampai 370 seperti itu ya. Kemudian dia gagal turun ke bawah ya, kita pasang aja trailing stop ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, masih ada kemungkinan naik nggak Mas Sunar?
Kita lihat ini ya, Fibonacci retracement 38,2 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 310 ya, kemungkinan besar dia capai target sekitar paling enggak ya minim ya. Fibonacci retracement 78,6% ya, di atas 460-an ya. Di sekitar 460. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk Mari di sini dia sudah saya bahas ya. Memang kecenderungan sideways ya di area 420 sampai dengan 500 ya. Setelah dia naik tinggi dia kecenderungan sideways. Tapi secara keseluruhan uptrendnya masih cukup bagus ya. Dan kita lihat di sini akumulasi asing juga lumayan tinggi ya. Yang sudah punya ya pasang aja trade stopnya di 460 dan 440 ya. Buy on weakness masih tetap sama ya, tunggu aja di area 380 sampai dengan 400. Artinya kalau dia koreksi, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 400 baru sampai. Nanti naik lagi ke atas 420 tambah lagi, naik lagi ke atas 440 tambah lagi dan seterusnya ya. Seperti itu. Kemudian target price berikutnya adalah setelah dia berhasil naik ke atas 500, target price berikutnya adalah 580 ya. Jadi antara 500 dan 580 kalau mau buy lagi ya, setiap lipatan 520 20 rupiah ya. Jadi 520 tambah lagi, terus 540 tambah lagi, terus kemudian 560 tambah lagi ya. Jadi buy-nya bertahap aja karena dia uptrendnya masih cukup bagus pertama ya. Terus kedua dia naiknya juga bertahap di sini ya. Naiknya pelan-pelan ya. Jadi nggak perlu terlalu agresif ya. Buy-nya secukupnya aja, naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih cukup untuk Mari. Berikutnya untuk TPIA. Jadi TPIA di sini dia mulai merambat naik 9.400 sudah kena ya. Ini garis-garis yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Jadi yang rajin nonton mencatat dan buy ya, sudah mulai buy ya. Di sini yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 9.300 dan 9.100. Kalau yang mau buy, kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di area 850, 8.550 dan 8.775. Artinya kalau dia koreksi, kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 8.775 buy. Kemudian naik lagi ke atas 9.100 buy dan seterusnya ya. Di sini kalau yang mau tambah lagi atau mau buy up sell, buy up ya atau average up ya, atau buy high sell higher, boleh aja buy sekarang. Misalkan pasang stop lossnya di 9.300 dan 9.100. Buy-nya bertahap ya. Kalau dia naik lagi ke atas 9.400, tambah lagi. Target price terdekatnya adalah 9825 dan 10.100. Kalau di antara 9.400 dan 9825, kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya ya, saya kasih acuan 9550. Kemudian berikutnya lagi, kalau mau tambah lagi di 9675 ya. Jadi dua level ini kalau mau average up ya. Jadi intinya di sini fokus saja kepada garis-garis yang sudah saya berikan ya. Mudah-mudahan dia mencapai target resisten kurang lebih 10.100 ya. Sejauh ini sih uptrendnya masih cukup bagus ya seperti itu ya. Ya kurang lebih cukup ya untuk analisa saham hari ini untuk TPIA. Jadi jangan lupa subscribe yang barusan join. Jangan lupa juga bantu like, komentar juga ya, karena komentar juga membantu untuk menaikkan rating video ya. Ya bukan karena saya ingin ratingnya tinggi enggak ya. Ya tentu saja kalau ratingnya semakin tinggi ya viewernya semakin tinggi ya, semakin direkomendasikan oleh YouTube ya. Jadi yang buat video juga makin semangat ya, seperti itu ya. Ya terima kasih banyak atas support selama ini. Doa saya selalu salam sehat, damai dan sejahtera selalu.